Menjelang abad ke-15 antara tahun 1468 Masehi hingga tahun 1478 Masehi, Majapahit yang diperintah Prabu Brawijaya V mulai surut. Kerajaan besar Hindu yang dikenal di seluruh Nusantara bahkan mancanegara, serta telah menurunkan banyak raja besar sepanjang zaman itu, lambat laun mulai pupus kekuatannya. Majapahit mulai mengalami keruntuhan total, bahkan nyaris punah akibat sistem pemerintahan kerajaan yang terus kacau dari dalam. Para putra mahkota saling menjatuhkan satu sama lain. Gejala buruk ini sulit dikendalikan. Majapahit yang begitu besar dan disegani mulai tahun 1468 itu seakan lupa memperhatikan kondisi kerajaan yang berjalan begitu kacau karena dikendalikan banyak tangan. Selama puluhan tahun Majapahit memang lebih mengutamakan roda pemerintahan ke wilayah luar, sementara urusan ke dalam kerajaan dianggap tidak penting untuk dikokohkan. Akhirnya kerajaan besar Hindu ini mengalami masa genting. Kebesarannya mulai goyah diterpa badai kemelut perpecahan keluarga. Kondisi wilayah serta perubahan di dalam kerajaan sudah lama lepas dari perhatian. Tujuan utama untuk menghimpun rasa persatuan dan kesatuan wilayah dalam sebuah komando tanpa diimbangi semangat kebersamaan di antara anggota keluarga kerajaan telah menjadi bumerang sendiri. Prabu Brawijaya V seakan lupa menyadari hadirnya tanda-tanda perubahan zaman. Beliau seakan tidak menyadari bahwa masa paling pahit akan bakal segera dihadapi Majapahit. Pola persatuan dan kesatuan yang digalang antara satu kerajaan dengan wilayah kerajaan lain hanya separuh saja dikuasai. Sementara tumbuhnya agama Islam di wilayah Jawa Timur yang dimulai sejak abad ke-13 sulit untuk dibendung. Kelemahan dalam sistem pola manajemen membuka peluang besar bagi Islam untuk berkembang dan menambah beban bagi posisi Majapahit yang di masa itu dari waktu ke waktu berlangsung sangat memprihatinkan. Segala isu dan intrik yang terjadi di dalam istana terus berkembang dan meluas. Pemberontakan kecil-kecilan terus berlanjut, mengancam posisi sang prabu dan pemerintahan resminya. Ancaman yang datang dari luar dan dalam istana akhirnya mampu memaksa Prabu Brawijaya V ke tengah perubahan yang datang begitu mendadak dan sedemikian cepat. Di saat itulah kerajaan Majapahit yang beraliran Hindu dan selama itu masih sulit disaingi paham baru yang dibawa ulama Islam runtuh secara alamiah. Majapahit hancur bukan karena serangan langsung Raden Patah yang kelak berhasil melanjutkan kejayaan Majapahit melalui pola pemerintahan Islam. Akan tetapi kondisi di dalam kerajaan semakin buruk membuka peluang bagi pasukan Islam untuk menguasai wilayah kerajaan Majapahit itu. Ajaran Islam secara tidak resmi telah tumbuh sejak lama di kalangan rakyat Majapahit. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk,
dengan Mahapatih Gajah Mada, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kemudian pemerintahan Prabu Damarwulan dan Prabu Kenya Kencana Wungu di pertengahan abad ke-14. Agama Islam mulai banyak dianut di wilayah kerajaan lewat para pedagang dari Arab dan India. Bahkan kehadiran anggota Wali Songo pertama, yaitu Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim, telah memprakarsai syiar dan dakwah secara keras di tanah Majapahit. Raden Patah atau dikenal sebagai Adipati Bintara sesungguhnya tidak punya niat untuk menyerang Prabu Brawijaya V, karena ia merupakan salah seorang putra mahkota Majapahit. Raden Patah adalah anak kandung Prabu Brawijaya V yang dititipkan sejak dalam kandungan ibunya, seorang putri bangsawan Cina atau Putri Campa, kepada saudara Baginda di Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sebelum kembali ke Majapahit, Raden Patah menekuni ilmu kerohanian dan pengetahuan tentang Islam di Surabaya pada seorang ulama bernama Sunan Ampel, yang kala itu menggantikan posisi Sunan Maulana Malik Ibrahim yang wafat di tahun 1419 Masehi. Kedatangan Raden Patah untuk menemui ayahnya kebetulan tepat waktunya saat Majapahit dilanda kekacauan. Kehadiran pemuda itu dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan resmi dari pihak Sriwijaya maupun ibunya yang telah menjadi permaisuri di Sriwijaya. Bahkan setibanya di Pelabuhan Gresik, putra mahkota ini tidak langsung mengunjungi Majapahit, tetapi menetap dulu di pesisir utara. Di wilayah itu, perkembangan agama Islam dimulai dari Cirebon terus ke Demak, serta menuju Tuban, Gresik, dan Surabaya. Ia mengikuti dengan seksama hingga kemudian tertarik untuk masuk Islam. Setelah mendapat bekal ilmu yang cukup dari Sunan Ampel, secara diam-diam Raden Patah masuk dan melangkah ke Majapahit. Ia ingin agar sang ayahanda mampu diyakinkan akan kebenaran isi kandungan ajarannya. Selain itu, kedatangannya di wilayah kekuasaan ayahandanya untuk memerangi tindakan angkara murka yang dilakukan oleh saudara-saudara ayahnya serta putra-putra mahkota yang mabuk akan kekuasaan. Ia pun berhasil menghambat serangan yang diarahkan kepada Brawijaya V. Akan tetapi, ia tidak kuasa membendung atau menyelamatkan tahta Majapahit yang diperebutkan. Kerajaan Hindu terkuat di seluruh Nusantara itu akhirnya berubah menjadi sebuah kekuatan yang lemah. Runtuhnya Majapahit secara bertahap di sisi lain bagi Raden Patah merupakan suatu kebetulan untuk mempermudah rencana syiar serta dakwah yang akan disampaikannya. Sang ayahanda Prabu Brawijaya V tetap bersikeras untuk tetap menganut agama Hindu, sekalipun Raden Patah berulang kali meyakinkannya. Akibat kelancangannya, Raden Patah tidak diizinkan untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Majapahit. Raden Patah tidak memaksa dan tetap menghormati sikap ayahandanya, karena hal serupa telah pula dilakukan oleh Sunan Ampel, gurunya, maupun Sunan Maulana Malik Ibrahim yang datang pertama kali ke Jawa lewat Gresik pada tahun 1350.
380 Masehi. Dalam memberikan keyakinan tentang paham ajaran Islam itu, Raden Patah tetap merahasiakan jati dirinya. Prabu Brawijaya V tidak sadar bahwa pemuda yang telah menolongnya itu sesungguhnya putranya sendiri. Barulah setelah rahasia itu diutarakan kepadanya dan diyakininya bahwa Raden Patah memang putranya sendiri, Sang Prabu tidak membatasi ruang gerak syiar yang dijalankan oleh Raden Patah dan merestui langkah-langkah yang akan diambilnya. Sementara itu, kemelut di dalam istana terus berlangsung semakin tajam. Raden Patah kurang berminat merebut kekuasaan, sekalipun jika mau akan mudah untuk menguasainya. Ia hanya ingin menyelamatkan jiwa sang ayahanda. Tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya dan sang Prabu, diam-diam Raden Patah memihak pasukan ayahandanya. Namanya pun menjadi cepat tenar. Sang Prabu sering menerima laporan atas kehebatan dan sepak terjangnya di lapangan. Akhirnya Raden Patah dipanggil untuk menghadap ke keraton, dan Prabu Brawijaya V memberikan anugerah serta menawarkan sebuah wilayah untuk membangun kekuasaan sendiri. Setelah Majapahit runtuh, Raden Patah memisahkan diri dari kerajaan besar itu dan membangun kerajaan kecil sesuai cita-citanya yang bernafaskan Islam. Raden Patah dengan bantuan para wali songo atau alim ulama serta sejumlah pengikut setia dari Majapahit yang sudah menganut agama Islam kemudian membuka hutan Gelagahwangi, pemberian sang ayah anda, bernama Demak Bintoro. Daerah itu sekarang dikenal dengan sebutan Demak. Di lokasi hutan itulah Raden Patah mulai merintis pemerintahannya sendiri. Sebagai sebuah kerajaan dan raja baru di Jawa yang pertama kali mengumandangkan paham dan syiar Islam, Raden Patah dibantu oleh 9 wali dalam menata pemerintahan secara Islam. Sekitar abad ke-14 dan ke-15 setelah Majapahit runtuh, legenda dan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai beralih ke Demak. Sementara itu, Prabu Brawijaya V yang meninggalkan pemerintahan lalu mengasingkan diri ke Gunung Lawu di Jawa Tengah dengan tetap membawa paham Hindu. Tampuk pemerintahan di Majapahit secara bergantian diperintah oleh Prabu Brawijaya VI dan Prabu Brawijaya VII sampai hingga runtuh total. Harapan almarhum Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ingin mengislamkan Majapahit baru terpenuhi lewat Kesultanan Demak. Saat Raden Patah memerintah, 9 wali mendukung Demak sebagai pusat pemerintahan Islam dan pusat penyebaran agama Islam di seluruh Jawa. Sementara itu, tiap wali memiliki wilayah dakwah tersendiri secara umum di luar Kesultanan Demak. Sunan Ampel tampil sebagai pengganti Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Demikian juga Sunan Giri yang mulai berdakwah pada tahun 1470 Masehi di kota yang sama sebagai penerus sang wali almarhum. Beliau kelak dinobatkan untuk memimpin agama Islam setanah Jawa serta mengkoordinasikan para wali di tanah Jawa. Di wilayah Tuban muncul Sunan Bonang sekitar tahun 1465 sampai
1525 Masehi dengan sejumlah wilayah dakwah di Lasem dan Rembang. Muncul pula Sunan Derajat dan Sunan Kudus serta Sunan Muria pada abad ke-14 dan ke-15 di Jepara, Pati dan Juwana. Di Demak Bintoro tampil putra Bupati Tuban bernama Raden Mas Said atau lebih dikenal sebagai Sunan Kalijogo pada abad ke-14. Sunan Gunung Jati dari Cirebon yang tampil sebagai guru Kalijogo sebelum beliau wafat tahun 1570 Masehi. Praktis kala itu, sepanjang abad ke-14 dan ke-15, wilayah Pulau Jawa, khususnya di seluruh pesisir pantai utara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan pusat di Kesultanan Demak, telah menjadi daerah perkembangan agama Islam. Masa pemerintahan Raden Patah berlangsung dari tahun 1477 Masehi hingga pertengahan abad ke-15. Kemudian beliau digantikan oleh Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran Laut dan Sultan Trenggono atau Sultan Demak II. Kehadiran Wali Songo yang tidak serentak dalam satu zaman itu terus membantu pemerintahan keturunan Raden Patah. Dari ke-9 wali yang turut membangun Demak serta punya andil besar dalam membangun Masjid Agung sesuai perintah Raden Patah, hanya 4 orang, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Atas kerja keras para wali songo, terutama ke-4 wali tersebut, sejumlah wilayah di Jawa mulai berhasil diislamkan secara merata. Kehidupan beragama mulai diliputi suasana ajaran-ajaran Islam. Sejumlah masjid atau langgar di beberapa tempat banyak dibangun penduduk maupun para tokoh pemuka agama. Suasana padepokan tak pernah sepi dari kaum muda. Mereka belajar Islam, baik syariat ataupun kandungan hakikatnya. Mulai abad itu agama Islam memang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat, menggantikan kedudukan agama Hindu yang lebih dahulu muncul. Dalam waktu singkat, Kerajaan Demak telah menjadi pusat bidang kerohanian paling terkenal di tanah Jawa, bahkan di seluruh Nusantara. Saat itu hanya di Cirebon atau Jawa Barat perkembangan agama Islam agak lambat. Barulah pada abad ke-15, lewat jerih payah Sunan Gunung Jati dan bantuan Sunan Kalijogo, seluruh rakyat Pasundan setelah Pajajaran runtuh mulai berhasil diyakinkan. Dengan kehadiran 9 alim ulama atau orang-orang saleh yang mempunyai tugas utama melakukan dakwah, sejarah Hindu di Majapahit secara alami berangsur-angsur lenyap dari Jawa. Suatu hari di awal pemerintahannya, yakni pada tahun 1477 Masehi, Raden Patah berkeinginan membangun sebuah monumen khusus bernafaskan Islam. Sultan Demak meminta kepada para wali untuk segera mewujudkan keinginan mulianya itu dalam bentuk bangunan masjid khas Jawa yang tidak dipunyai wilayah lain. Kala itu yang terdapat di halaman Kerajaan Demak hanya sebuah langgar yang dipadati kaum Islam. Langgar yang dinilai terlalu kecil itu perlu diperluas dan diperindah sehingga dapat menampung para tokoh ulama serta semua kaum muda yang ingin belajar agama Islam. Bangunan itulah yang diminta Raden Patah
untuk segera dibongkar dan diubah menjadi sebuah masjid agung. Tahun 1477 Masehi, itu pula pondasi baru untuk pemekaran Masjid Agung segera dipasang, lalu dibangun dan dapat diselesaikan pada tahun 1479 Masehi. Demak sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam bagi seluruh Jawa selanjutnya berkembang pesat sebagai tempat utama pengembangan para ulama di seluruh Nusantara. Kehadiran tempat pusat belajar yang dirancang bersama oleh Raden Patah dan Wali Songo itu dari hari ke hari semakin ramai. Tak terasa bangunan masjid yang ada itu selalu padat oleh pendatang dan tetap tidak sanggup menampung para pengunjung dari berbagai pelosok wilayah. Raden Patah kembali berniat untuk mengganti bangunan masjid yang baru dibongkar itu dengan bangunan yang lebih besar dan lebih luas, lengkap dengan sarana serta prasarana tempat belajar. Para wali kembali dipanggil dan diperintah untuk melaksanakan dengan segera kegiatan mulia yang bersifat agung itu. Saat perintah turun, keempat anggota Wali Songo secara kebetulan tengah menghadap sang adipati di beranda Kesultanan Demak. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, serta Sunan Kalijogo berkumpul di Demak setelah selesai menunaikan kewajiban dakwah dan syiar agama Islam seperti biasa mereka lakukan di wilayah masing-masing. Keempat wali yang terkenal memiliki kepandaian tiada banding serta sakti mandraguna itu bersama Sultan Demak mengadakan perbincangan serius untuk mengatur pembagian tugas sesuai kepandaian yang mereka miliki. Para kakang santri, demikian titah Sultan Demak siang hari itu. Aku berkeinginan agar kakang berempat membuat masjid baru yang lebih besar dengan yang telah ada sekarang. Selain beratap joglo yang tinggi terdiri atas 3 susun, aku menginginkan bangunan masjid kita itu mempunyai 4 tiang kayu jati dari garis tengah sekitar 1 meter sebagai sokok guru. Untuk itu, kakang harus mencari kayu jati itu. Sanggupkah kakang santri menyediakannya dalam waktu singkat, kakang? Kehendak Sultan Demak memang sangat mengejutkan. Keempat wali sadar bahwa tugas atau beban yang diberikan sang sultan sangat berat. Akan tetapi, mereka menyanggupinya karena mereka pantang menolak perintah. Daulat Tuanku Sultan, insya Allah harapan itu semua akan dapat kami penuhi, ujar mereka serempak. Raden Patah atau Sultan Demak menitahkan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo untuk mencari batang kayu jati untuk sokok guru pembangunan Masjid Agung Demak. Namun, sebelum titah suci ini dijalankan, izinkanlah kami mengetahui berapa lama waktu yang telah Baginda sediakan. Sunan Kalijogo memotong pembicaraan. Untuk terwujudnya hasratku ini, kakang kuberi tempo singkat, hanya 1 hari 1 malam, kakang. Pergilah sekarang juga, karena hari sudah lewat tengah hari. Terserah dari mana kayu jati itu kakang cari dan peroleh. Pokoknya besok siang rencana besarku sudah harus bisa terwujud, dan kayu yang kakang bawa sudah siap
dipajang sebagai 4 buah soko guru. Demikian, kata Raden Patah sambil bangkit dari kursi kebesaran dan membetulkan letak jubah keemasannya yang panjang. Pamit undur, Gusti. Kami berempat segera mohon pamit. Begitu, kata para wali. Secara serempak mereka yang semula bersimpuh di hadapan Sultan Demak langsung berdiri meninggalkan balairung kesultanan. Mereka segera mempersiapkan segala keperluan untuk menopang titah dan tugas berat yang dibebankan dari Baginda Sultan. Raden Patah gembira karena hasrat dan keinginannya untuk memiliki masjid agung akan segera dipenuhi